Indonesia, Indonesia, Indonesia. Selamat datang kembali teman-teman di update Timnas Indonesia bersama saya Anton R. Dan malam ini adalah malam yang berbahagia, malam yang sangat menyenangkan karena Timnas Indonesia berhasil menang melawan Vietnam dengan skor 1-0 melalui tendangan penalti Asnawi Mangku Alam. Selamat buat Timnas Indonesia yang berhasil menang melawan Vietnam, yang walaupun permainannya masih belum cukup bagus dan cenderung bertahan, tapi Timnas Indonesia setidaknya mampu memenangkan pertandingan tersebut, teman-teman. Dan cukup menggembirakan, cukup membawa kabar bahagia buat seluruh kita, rakyat Indonesia, teman-teman. Namun, masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, beberapa pemain kita mengalami cedera, teman-teman. Ada Asnawi Mangku Alam, Jordi Ahmad yang harus digotong. Itulah resiko dari sebuah pertandingan sepak bola. Namun, di sisi lain, kita mendapat kabar bahagia bahwa kita ada peluang untuk lolos ke fase berikutnya, untuk lolos dari fase grup D ini, teman-teman. Karena di pertandingan sebelumnya, tim nasional Jepang mengalami kekalahan 2-1 atas tim nasional Irak. Tim nasional Jepang kewalahan menghadapi pertahanan tim nasional Irak, teman-teman. Selama 90 menit, tim nasional Jepang berusaha untuk menggedor pertahanan tim nasional Irak. Namun, apa daya, tim nasional Irak yang mampu memenangkan pertandingan tersebut. 2-0 dicetak duluan oleh tim nasional Irak, namun dapat dibalas 1 oleh tim nasional Jepang di menit-menit akhir, di menit-menit ke-90, teman-teman. Inilah yang menjadi tugas berat juga buat Timnas Indonesia. Karena di pertandingan nanti terakhir, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang. Dan itu adalah pertandingan hidup mati, teman-teman. Pertandingan hidup mati. Di sisi lain, Jepang juga sangat membutuhkan kemenangan tersebut. Karena apa? Karena jika draw, kita masih menghitung head-to-head-nya. Itu, teman-teman. Namun, jika Jepang mengalami kekalahan, maka akan berbahaya buat tim nasional Jepang. Sehingga tim nasional Jepang pasti akan serius dan menurunkan skuad intinya untuk menghadapi tim nasional Indonesia nanti. Begitu, teman-teman. Dan itu sangat berbahaya ya, jika tim nasional Jepang menurunkan skuad intinya seperti Endo, Mitoma, ada Tomiyasu, dan pemain-pemain lain yang tentunya kualitasnya kita bisa lihat ya, pemain tim nasional Jepang. Ketika melawan tim nasional Irak saja tadi, mereka sangat menguasai jalannya pertandingan. Namun tim nasional Irak dengan pertahanannya yang kokoh, yang kuat, yang susah ditembus, mengakibatkan pemain-pemain Jepang frustasi. Tapi untungnya juga buat tim nasional Indonesia nanti, pemain-pemain tim nasional Jepang kurang efektif di lini depan mereka. Nah, masalahnya juga kita, tim nasional Indonesia, tim Garuda, punya masalah di lini depan. Kita juga sangat kurang efektif di lini depan. Bisa dilihat ketika melawan Vietnam tadi.
ketika melawan Vietnam, berbagai peluang yang ada, kita tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Di sini dicatat ada 16 shoot selama pertandingan. Ada 5 shoot on target. Namun hanya 1, itu pun penalti, yang dapat dieksekusi menjadi gol. Itulah PR timnas kita di lini depan, teman-teman. Dan di sisi lain juga kita ada kerugian. Jordi Ahmad tidak bermain, Asnawi tidak bisa bermain, mungkin. Semoga cedera mereka cepat pulih. Karena jika tidak akan berbahaya bagi lini belakang kita ketika digempur oleh tim nasional Jepang. Gitu. Kita sangat membutuhkan pemain seperti Jordi Ahmad dengan daya juang, dan Asnawi juga dengan daya juang tinggi. Kita sangat membutuhkan mereka. Walaupun Rizky Ridho juga performanya bagus. Kita banyak ya penggantinya di lini belakang. Banyak. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kekuatan penyerangan dan lini kedua dari tim nasional Jepang. Itu yang patut diwaspadai, teman-teman. Sehingga kita doakan saja Jordi Ahmad, Asnawi bisa cepat pulih dari cedera dan bisa ikut bergabung di saat tim nasional Indonesia melawan tim nasional Jepang. Begitu, teman-teman. Nah, sedikit analisis dari pertandingan Indonesia melawan Vietnam, teman-teman. Di sini saya mencatat bahwa secara data, secara permainan, Vietnam lebih unggul. Namun yang menarik adalah Elkan Bagot tidak dimainkan dan Rizky Ridho tidak dimainkan, dicadangkan. Mereka berdua dicadangkan. Dan yang tidak dimainkan sama sekali adalah Elkan Bagot. Harusnya juga Rizky Ridho tidak dimainkan sama sekali karena Jordi Ahmad mengalami cedera. Makanya Rizky Ridho terpaksa harus dimainkan. Gitu, teman-teman. Itu membuktikan kelasnya Sintayong membaca lawannya. Vietnam di situ. Kenapa dia tidak mainkan Elkan Bagot? Karena Elkan Bagot dinilai lambat di belakang dan pemain-pemain depan Vietnam mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga dengan garis pertahanan tinggi yang diterapkan oleh Coach Sintayong, wajar saja dia tidak memainkan Elkan Bagot karena Elkan Bagot lemah dalam sprint. Terbukti ketika melawan Irak kemarin dia sangat lemah di sprint. Sehingga di lini belakang timnas Indonesia pada keteteran, gitu, teman-teman ya. Jadi wajar. Dan yang menarik, dia memainkan formasi 4-4-2 dengan Egy Maulana Fikri di depan. Ya, Egy Maulana Fikri dimainkan, teman-teman. Itu adalah kabar bagus ya sebenarnya. Namun sayangnya, teman-teman, masih kurang efektif kita di lini depan. Duet antara Rafael Struijk dengan Egy Maulana Fikri belum cukup untuk menggedor pertahanan. Begitu, teman-teman. Dan Marcelino juga menurut saya masih kurang ya. Marcelino digeser ke sayap kiri, tapi masih kurang, kontribusinya masih sangat kurang, teman-teman. Masih perlu digenjot lagi sehingga bisa mampu kontrol the game, kontrol permainan. Itulah kita bisa lihat juga pemain-pemain Vietnam yang fisiknya, secara fisik mereka kewalahan bahkan menghadapi pemain-pemain timnas Indonesia yang fisiknya sangat bisa diandalkan. Sampai 90 menit pun fisik dari pemain-pemain timnas kita sangat diunggulkan, teman-teman. Jadi secara fisik kita tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun yang kita menjadi PR buat timnas Indonesia adalah efektivitas sekarang di lini depan. Dengan kita masih ada sedikit kesalahan di lini belakang, masih ada individual error di lini belakang, teman-teman. Kesalahan elementer, tapi sedikit ya, sudah berkurang. Setidaknya Sintayong sudah membuktikan bahwa permainan timnas Indonesia lebih baik dari
ketika melawan Irak. Gitu. Pertandingan, namun di lini belakang teman-teman ya, di lini belakang, bukan secara the whole pertandingan, bukan. Tapi di lini belakang permainan timnas Indonesia sudah cukup bagus, sudah berkurang kesalahan-kesalahan kecilnya. Tapi secara umum pertandingan dikuasai oleh timnas Vietnam, gitu teman-teman. Hanya itulah yang menjadi PR buat timnas kita Indonesia. Apalagi ketika melawan timnas Jepang nantinya. Kita banyak, kalau secara fisik ya tidak ada PR-nya di situ, fisik kita oke. Namun kita masih kurang di efektivitas penguasaan bola, pengaturan tempo kita masih kurang, teman-teman. Secara harmonisasi tim sudah cukup oke. Secara harmonisasi tim cukup. Namun perlu digenjot lagi, ditingkatkan lagi harmonisasi antar tim. Dan ketika kita bisa lihat ya, timnas Indonesia cenderung bertahan ketika melawan Vietnam. Dan tidak mampu memanfaatkan momentum ketika pemain-pemain Vietnam kewalahan saat di menit-menit terakhir, teman-teman. Bahkan mereka mengalami kelelahan, terbukti dengan cederanya beberapa pemain mereka. Gitu. Harusnya timnas Indonesia bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan mencetak lebih banyak gol. Harusnya saya melihat bahwa 16 shoot dan 5 shoot on target harusnya bisa dikonversi menjadi gol. Namun apa daya, di babak kedua kualitas pemain cadangan kita jauh di atas pemain-pemain inti kita. Ada Hoki Caraka yang masih tumpul, yang mainnya ngawur, Hoki Caraka. Ada Adam Alis, juga masih belum bisa tune in dengan gaya permainan timnas inti. Begitu. Itu menjadi PR buat kita, bahwa pemain lapis 2 kita jauh kualitasnya dengan pemain-pemain utama kita. Itu yang menjadi PR buat Coach Sintayong. Hoki Caraka bisa kalian lihat. Hoki Caraka itu sangat menjengkelkan, teman-teman. Dengan Adam Alis juga sangat menjengkelkan cara bermainnya. Mestinya itu bisa terjadi gol. Harusnya kita bisa unggul 3 gol. Namun peluang-peluang yang kita buat tidak mampu dikonversi menjadi gol. Karena apa? Karena pemain pengganti kita kualitasnya jauh. Selain itu juga pemain inti kita di lini depan tidak mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Efektivitasnya masih kurang. Masih sangat perlu digenjot, ditingkatkan lagi. Dan lini tengah kita, di sana ada Justin Hapner, ada Ivar Jenner, harus perlu menguasai tempo pertandingan, menguasai lini tengah, karena ketika lawan Jepang nantinya akan sangat berbahaya. Ini terbukti ketika melawan Vietnam tadi. Lini tengah kita sangat keteteran, teman-teman, tidak mampu menguasai tempo pertandingan. Padahal secara fisik kita oke, secara taktikal kita oke. Kualitas kita, menurut saya, kita jauh di atas Vietnam. Namun kita cenderung bertahan. Itu sayangnya, teman-teman. Harusnya kita lebih menyerang ketika melawan Vietnam tadi. Gitu. Itulah PR yang perlu diperhatikan oleh Coach Sintayong. Dan ketika nanti melawan Jepang, saya harapannya ya, Sintayong bisa memikirkan strategi yang bagus. Ya 4-4-2 saya rasa bagus ya. Tapi itu formasi 4-4-2 yang diturunkan Coach Sintayong cenderung bertahan, teman-teman. Beda dengan 3-5-2 yang diturunkan saat melawan Irak kemarin. Itu permainannya lebih lepas. Sekarang 4-4-2 permainannya cenderung lebih bertahan. Itu masalah. Itu PR buat Coach Sintayong. Bagaimana memikirkan formula yang bagus untuk melawan timnas Jepang nantinya. Begitu, teman-teman. Ya, saya rasa itu saja. Selamat buat timnas Indonesia. Semoga semakin banyak perubahan. Jangan bersenang dulu, jangan berbangga dulu. Karena PR kita ke depan adalah melawan timnas Jepang yang
tentunya mereka pasti akan membutuhkan kemenangan, teman-teman. Membutuhkan kemenangan. Itulah yang menjadi PR buat kita. Harusnya minimal kita bisa menahan imbang tim Jepang. Nah, itu adalah poin positif buat kita dan bisa jadi ya kita yang lolos ke fase berikutnya. Itu teman-teman. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya, di update timnas selanjutnya. Oke. See you.